Renungan di balik musibah banjir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, yang menggenggam hujan dan mengatur bumi. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang menapai sunnah beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul untuk merenungkan musibah banjir yang melanda sebagian daerah di Sumatera, yang menelan banyak korban jiwa. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, mengampuni dosa-dosanya, dan memberi ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebagai seorang muslim, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia memberi petunjuk kepada hatinya. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya ajaib urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kecintaan kita kepada sunnah menuntun kita agar menafsirkan musibah bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan iman, introspeksi, dan amal soleh. Musibah adalah bagian dari sunatullah alam. Hujan yang turun tanpa kendali, penggundulan hutan, atau aliran sungai yang tersumbat adalah faktor nyata yang dapat menyebabkan banjir. Islam tidak menutup mata terhadap sebab alam, bahkan mendorong kita memahami dan memperbaikinya. Musibah sebagai pengingat tanggung jawab manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kerusakan di darat dan laut tanpa akibat ulah tangan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan, kelalaian dalam menjaga alam, atau mengabaikan tata kelola air adalah bagian dari sebab yang harus kita evaluasi. Musibah menguji solidaritas sosial. Dalam sunnah, Rasulullah SAW menggambarkan umat sebagai satu tubuh. Salah satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Maka kewajiban kita bukan hanya merenung, tetapi mengulurkan tangan, membantu sesama, dan memperkuat persaudaraan. Saudara-saudaraku, bayangkan rumah yang hanyut, ibu-ibu kehilangan anaknya, orang tua yang berdiri di atas puing-puing rumahnya, bingung harus memulai dari mana. Dalam tangis mereka, kita melihat sisi manusiawi yang justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini bukan sekedar berita. Ini adalah panggilan untuk mengasah empati. Kita menangis bukan karena putus asa, tetapi karena hati seorang mukmin lembut terhadap penderitaan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa meringankan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, Allah akan meringankan kesusahannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maka mari bertanya pada diri kita, sudahkah kita membantu? Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita mengambil pelajaran? Perbanyak istighfar,
dan memperbaiki amal, karena istighfar mendatangkan keberkahan, termasuk hujan yang bermanfaat, bukan yang membawa bencana. Bantu korban banjir dengan harta, tenaga, dan doa. Jaga lingkungan dan dukung upaya yang mencegah bencana serupa di masa depan. Bercermin dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap musibah membawa pesan agar kita lebih dekat dengannya. Allahumma inna nas'aluka ar-rahmah wal afiyah. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang menjadi korban. Angkatkan derajat mereka, lapangkan kuburnya, teguhkan keluarga yang ditinggalkan, dan lindungilah kami dari musibah yang tidak sanggup kami pikul. Amin ya rabbal alamin.